Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 27 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini, Pasha juga dia memaksa si Alia satu supaya jika tidak memakan nanas itu. Lalu di sini si Alia satu juga dia malah marah kepada Pasha, dan di sini Pasha juga diusir dari kamarnya dia oleh si Alia Silatel. Lalu diseret keluar Pasha juga, dan sudah Pasha keluar di sini pintu juga langsung dikunci oleh si Alia Silatel. Lalu si Alia Silatel juga dia sudah mengunci pintu itu. Dia juga berteriak kepada Pasha. Di sini dia juga sambil mewek kepada Pasha karena dia benar-benar dia acting supaya Pasha percaya bahwa dia hamil itu sama dirinya. Lalu Pasha juga dia ngomong dalam hatinya, apakah benar saya sudah melakukan hal itu sama si Alia, kata batinnya Pasha. Lalu di sisi lain di sini, Dewa yang lagi tidur sama Nana, Dewa juga membangunkan istrinya. Dia mengajak sembahyang pagi. Di sini juga Nana juga bangun. Singkat cerita, Nana sama Dewa juga langsung sembahyang. Dan terlihat Dewa sembahyang, sesudah sembahyang Nana juga dia mengecup tangannya suaminya. Pas sudah sembahyang di sini Dewa sama Nana, Dewa juga membikinkan susu untuk Junior, dan Junior juga di sini bangun. Pas sudah membikinkan susu untuk Junior, Dewa juga dia menelepon ke rumah sakit bahwa dia akan mengoperasi telinganya Junior. Pas di sini pihak rumah sakit juga suster ngomong kepada Dewa karena dokternya sudah pulang lagi ke luar negeri. Nanti kalau sudah datang lagi ke Indonesia nanti saya kabarin, kata suster kepada Dewa. Lalu di sini singkat cerita Dewa sudah menelepon rumah sakit, dia juga malah mesraan sama Dewa, dan Dewa juga dia dan Nana dia akan mengadakan syukuran bahwa Dewa selamat dari kecelakaan pesawat itu. Tiba-tiba di sisi lain, dasar orang tua jahat, dia juga dia mengintip ke kamarnya Dewa sama Nana. Pas dia melihat, dia sangat kaget dan marah melihat Dewa sama Nana lagi mesraan, dan dia juga mendengar bahwa Nana dan Dewa akan mengadakan syukuran di panti asuhannya Bu Ani. Lalu dalam batinnya, perempuan jahat ini dia juga ngomong, ini kesempatan saya untuk ngeduluin niatnya Nana, kata batinnya para buana. Lalu di sisi lain Balia pas keluar pas di luar dia melihat ada bunga. Di sini juga itu adalah bunga dari Papajar. Papajar minta maaf kepada Balia. Lalu Papajar juga menghampiri Balia. Pas Papajar lagi ngobrol di sini terlihat datanglah rombongannya Jihan. Lalu Jihan juga di sini sama temannya dia memakai kaos yang bergambar monyet. Lalu Balia dalam batinnya, apa-apaan ini? Ini mungkin sengaja ini Mas Pajar, kata batinnya Balia. Lalu di dalam batinnya Papajar, apa-apaan ini Jihan, kok pakai kaos kayak gini, kata Papajar kepada Balia dalam batinnya. Lalu Balia juga dia ngomong kepada Papajar, saya kesini minta ditatangani berkas ini karena klien kita minta event yaitu satwa, kata Jihan kepada Papajar. Tapi di sisi lain di sini Balia ngomong kepada Papajar, kamu kan minta maaf dari saya akan menjawab, saya tidak akan memaafkan kamu, kata Balia kepada Papajar sambil dia juga masuk ke kontrakannya. Lalu Balia juga sampai ke kontrakannya, ke dalam dia juga ngomong sendiri dan dia juga marah-marah kepada Papajar. Pas Balia sudah masuk, tiba-tiba Papajar dia menerima video callan dari kliennya yang akan membuat event sasatuan. Di sini juga kliennya juga dia minta ditangani oleh Cahaya Nanda. Lalu kliennya juga di sini dia sangat senang karena Cahaya Nanda dia akan mengabulkan permintaan kliennya. Lalu di sini Mbak Jihan juga ngomong kepada Papajar, bagaimana Pak, kata Mbak Jihan. Ya udah sekarang urus sama kamu, sekarang kamu pergi, kata Papajar kepada Mbak Jihan. Lalu Mbak Jihan juga sama teman-temannya dia pergi dari depan kontrakannya Mbak Lia. Pas Mbak Jihan sudah pergi, di sini Papajar juga dia mengetuk pintu kontrakannya Mbak Lia, tapi Mbak Lia di sini di dalam dia berteriak kepada Papajar, kamu jangan ketemuin saya tidak mau ketemu sama kamu Mas, kata Balia dia berteriak dari dalam. Lalu di sisi lain di kamarnya Bu Saras, di sini dia sangat senang karena anaknya dia lagi bertengkar sama Papajar, dan di sini dia juga langsung masuk ke kamar lagi, dia juga video callan sama para buana. Dia juga mengasih tahu kepada para buana, dasar orang-orang tua jahat, dia yang akan memisahkan anaknya.
Di sini juga Bu Saras juga dia mengasih tahu semuanya kejadian di rumahnya kepada para buana. Para buana juga di sini sangat senang dan para buana juga dia ngomong kepada Bu Saras, kita harus pergi cepat-cepat ke panti asuhan. Kita akan mengadakan syukuran, kata para buana kepada Bu Saras. Lalu pas lagi video callan, sesudah video callan datanglah Lia menghampiri Bu Saras. Lalu Bu Saras juga dia ngomong kepada Mbak Lia dia akan mengadakan syukuran di panti asuhannya Bu Ani. Lalu di sisi lain di sini Dewa yang lagi membawa junior di depan lagi main junior, tiba-tiba datanglah Neratu. Lalu Neratu juga ngomong kepada Dewa, saya senang kamu ini bahagia, dan kata Neratu kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong kepada Neratu, mohon doanya terus sama nenek, saya harus bahagia terus dan jauhkan dari orang-orang yang mau niat jahat kepada saya, Nek, kata Dewa kepada Neratu. Ya, nenek akan mendoakan kalian supaya kalian bahagia terus, kata Neratu kepada Dewa. Lalu di sisi lain Pak Fajar dia pas mau keluar dia melihat Bu Saras mau keluar dari kontrakannya Mbak Lia. Dia juga belum keluar sebelum dia pergi. Di sini juga Bu Saras sudah pergi, Pak Fajar juga langsung masuk ke kontrakannya Mbak Lia. Di sini Mbak Lia juga sangat kaget pas dia mau berangkat keluar, tiba-tiba Pak Fajar sudah ada di depannya. Lalu Mbak Lia juga ngomong kepada Pak Fajar, apa-apain Mas Fajar ke sini, mau apa? Kata Mbak Lia kepada Pak Fajar, saya sudah tidak mau ketemu sama Mas Fajar. Sekarang Mas Fajar keluar aja, kata Mbak Lia kepada Pak Fajar. Di sini juga Pak Fajar juga dia mohon dia minta maaf kepada Mbak Lia dan dia juga akan mengantarkan Mbak Lia ke kantornya. Lalu di sisi lain di sini singkat cerita Mbak Lia juga diantarkan oleh Pak Fajar untuk kerja di kantor buana. Pas di dalam mobil di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Mbak Lia, kamu itu kenapa sih diam aja nggak ngomong, kata Pak Fajar. Pas lagi ngomong di sini tiba-tiba Pak Fajar menerima WA dari Bu Ani. Di sini juga Mbak Lia juga melihatin Pak Fajar yang sibuk dia WA-an sama Bu Ani, dia juga ngomong dalam hatinya, WA-an sama siapa, itu pasti WA-an sama yang punya panti asuhan, kata Mbak Lia dalam hatinya. Di sini juga terlihat Mbak Lia juga langsung turun dari mobilnya karena dia Pak Fajar dia WA-an terus sama Bu Ani. Di sini juga nggak banyak basa-basi. Mbak Lia juga dalam batinnya, daripada saya dicuekin, saya mendingan turun dari mobil ini, kata batinnya Pak Fajar. Maaf, kata batinnya Mbak Lia. Mbak Lia juga langsung turun dari mobil. Pas Mbak Lia turun di sini Pak Fajar juga sangat kaget. Dia juga berteriak-teriak kepada Mbak Lia. Di sini juga pas Mbak Lia turun di sini karena pas lampu merah, Pak Fajar juga langsung turun dari mobilnya pas mau mengejar Mbak Lia, tapi orang-orang yang di belakang mobil dia marah kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga langsung masuk lagi ke mobil. Lain lagi di sisi lain para buana sama Bu Saras juga sampailah ke panti asuhan. Dan para buana juga langsung dia ngomong kepada Bu Ani bahwa dia akan mengadakan syukuran anak saya yaitu Dewa, dia selamat dari kecelakaan pesawat itu. Lalu di sini juga Mbak Saras juga dia juga sama ngomong kepada Bu Ani, dia juga akan mengadakan syukuran bahwa anak saya selamat dari jatuhnya pesawat. Lalu pas Bu Farah sama Bu Saras dia udah ngomong kepada Bu Ani juga sangat senang. Pas lagi ngobrol tiba-tiba gak lama kemudian Dewa sama Nana sampai ke panti asuhan. Lalu Dewa juga langsung ngomong kepada mamanya, kenapa mama ada di sini sama Tante Saras, kata Dewa kepada para buana. Para buana juga dia ngomong kepada Dewa, saya di sini akan mengadakan syukuran kamu kan selamat dari kecelakaan itu Dewa, kata para buana kepada Dewa. Di sini juga Nana juga ngomong kepada para buana, saya juga kesini mau mengadakan syukurannya Mas Dewa, kalau itu biarin aja saya yang ngurus mah, kata Nana kepada para buana. Tapi di sini jawabnya para buana, biarin saya aja yang ngurus dan Mbak Saras, kata si para buana kepada Nana. Karena Bu Saras juga di sini dia juga akan mengadakan syukuran anaknya karena selamat dari kecelakaan itu sama Dewa, kata Bu Farah kepada Nana. Di sini juga Bu Saras juga sama Bu Farah juga sangat senang dia akan mengadakan syukuran di panti asuhan itu sama Dewa dan Lia.
Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 27 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin Baelo, lobati soledat, kalau Mimin tos ngabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.